Inilah ciri tanaman kopi Ateng Janda usia 7 tahun tidak mengalami stres. Walaupun buahnya itu sudah dipanen berkali-kali, tapi terbebas dari overbearing ya sahabat tani, atau stres buah. Nah ini yang setiap petani kopi takutkan. Awal-awalnya banyak buah hijaunya ya, senang kita lihatnya, makmur hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani ya. Oke baik sahabat tani, saya kali ini akan membahas tentang keadaan terkini kopi Ateng Janda. Dan kebetulan juga sih dapat pertanyaan, Pak tolong Pak sepilkan dong Pak kopi Ateng Janda yang usianya sudah masuk 7 tahun dan kopi Ateng Janda yang memang terbebas dari yang namanya stres atau overbearing ya, overbearing buah seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan di kopi Ateng Janda saya contoh dan ciri-ciri bahwa tanaman kopi Ateng Janda kita itu sehat walafiat, tidak ada stres, meski buahnya sangat banyak, meski buahnya sudah kita panen berkali-kali, tapi pohonnya tetap utuh, bebas dari overbearing ya atau stres sahabat tani ya. Oke, mari ikuti. Oke, baik sahabat tani, saya sudah di kebun kopi Ateng Janda saya ya, karena ini permintaan dan sepil dari teman kita, sahabat kita, maka akan saya bagikan. Nah ini di hadapan sahabat tani, ini kopi Ateng Janda ya, panen ini sudah masuk sekitar 7 kali. Nah jadi seperti inilah keadaannya usia kopi Ateng Janda kalau sudah masuk 7 tahun ya. Nah dan di sini juga saya tunjukkan kepada sahabat tani juga, inilah ciri tanaman kopi Ateng Janda usia 7 tahun tidak mengalami stres. Walaupun buahnya itu sudah dipanen berkali-kali, tapi terbebas dari overbearing ya sahabat tani, atau stres buah atau stres pohon yang biasanya sering kali terjadi di tanaman kopi Arabica. Nah jadi stres buah ini atau overbearing ini terjadi bukan hanya pada Ateng Janda aja, tetapi seluruh jenis kopi Arabica sahabat. Namun jangan salah, stres buah atau overbearing ini sering kali terjadi pada kopi yang kelas Ateng-Atengan, baik itu Ateng Super, Ateng Janda ya, Ateng Kemala dan Ateng lainnya. Dan jarang sekali terjadi untuk kopi kelas tim-tim ya, G1 atau kopi Bourbon G2. Jarang sekali terjadi yang namanya overbearing seperti ini. Nah dan kita ambil contoh satu lagi sahabat. Nah ini baru berapa hari lalu saya kutip, udah merah lagi dianya, karena ini memang sudah masuk buah tua ya, buahnya sudah tua-tua, jadi wajar saja belum sampai seminggu sudah mulai lagi panen. Nah jadi ada juga sahabat tani kita bertanya, Pak untuk kopi Arabica nih Pak, sebenarnya bagusnya idealnya tuh panennya berapa hari sekali gitu ya. Itu sekitar 14 hari sekali secara umum sahabat, tetapi tidak bisa juga kita berpedoman. Kenapa? Nah seperti ini sahabat, ini belum sampai 14 hari atau kita sebut 2 minggu, belum sampai 2 minggu sudah mulai merah lagi. Nah itu berarti tandanya kita harus lakukan lagi pembetikan sahabat ya, karena alasannya apa? Karena buahnya sudah masuk tua. Nah jadi kalau buah sudah masuk masa tua, wajar saja merahnya cepat sahabat. Dan juga akibat apa Pak terjadi hal seperti ini? Terjadi karena perubahan iklim sahabat, perubahan iklim ya. Dalam beberapa tahun ini terjadi perubahan iklim, makanya buah belum habis sudah muncul lagi pembungaan gitu sahabat, sudah muncul lagi bunga.
Nah, ini kopi Ating Janda sesuai pertanyaan dari sahabat kita, maka saya sepil lah ya. Kita keliling. Nah, ini yang seperti ini bagus untuk benih juga sahabat ya. Karena usianya pun sudah termasuk 7 tahun, sudah masuk remaja dan sudah teruji ya bahwa tanaman ini sudah 7 tahun berbuah tidak mengalami stres. Ya, sehat walafiat seperti ini. Nih. Jadi bila mana tempat sahabat tani ada pokoknya atau pohonnya seperti ini sudah 7 tahun tapi sehat terus, buahnya banyak terus ya. Buahnya banyak terus ya, berarti mantap itu untuk benih sahabat ya. Mantap untuk benih. Nah, jadi ya seperti itu sahabat tani, untuk kelas kopi ateng-atengan atau ateng janda itu semakin naik usia, kalau sudah masuk 7 tahunan itu biasanya buahnya mengecil. Nah, seperti ini. Mengecil. Berbeda dengan kopi kelas tim-tim dan bourbon ya, bourbon yang buah besar. Itu semakin tua usianya buahnya semakin besar dan tidak akan mengecil. Nah, kalau ateng janda atau ateng-atengan itu biasa konon akan kecil dan kecil seperti itu. Nah, ini di sini ini kita kemari ya. Nah, ini seperti ini. Seperti tadi saya bilang pada sahabat tani, buah belum habis tapi sudah mulai muncul calon pembungaan ya. Buah belum habis, pembungaan sudah muncul. Nah, ini tadi kayak saya bilang tadi ya pada sahabat tani, terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dimana buah belum habis, bunga sudah muncul lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini termasuk sih keuntungan ya untuk petani kopi Arabica. Kenapa saya bilang untung? Karena nanti begitu nih buah habis, ini tidak lama lagi akan jadi pentilan dan buah dan akhirnya matang. Dan akan nyusul lagi pemerah ya, pemerahan buah gitu. Biasanya nanti ini akan susul di bulan 9 nanti. Ini kan udah jadi buah ya, udah berbentuk buah dan udah matang, nanti biasanya bulan 9 akan masuk lagi musim panen. Jadi satu keuntungan ini, walaupun terjadi perubahan iklim tapi satu keuntungan untuk kita petani kopi Arabica. Mantap ya. Tetap semangat. Oke, baik sahabat tani, kita beralih ke kopi yang terkena overbearing ya, atau stres batang, termasuk stres buah atau stres pohon. Oke, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ini yang setiap petani kopi takutkan. Awal-awalnya banyak buah hijaunya ya, senang kita lihatnya, makmur hati kita. Tetapi begitu masuk panen ya, seperti ini jadinya. Terlihat ya, ini padahal masih usia 4 tahunan, berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi sudah 7 tahun tapi pohonnya tetap sehat, aman dan subur ya. Berbeda dengan yang nampak di hadapan kita ini sahabat tani. Nah, ini kopi Ateng Janda overbearing ya. Buahnya belum merah tapi sudah duluan rontok. Nah, jadi banyak orang keliru mengira bahwa ini terkena serangan hama, padahal belum tentu sahabat. Bisa juga serangan hama, bisa juga kekurangan nutrisi. Salah satunya kalsiumnya sahabat. Di saat kopi lagi berbuah banyak seperti ini, dia sangat sekali membutuhkan kalsium tinggi, atau boleh juga dengan kalium yang tinggi. Nah, itu makanya ada hubungannya dengan KNO3 ya. KNO3 kan banyak kaliumnya, tinggi ya kaliumnya. Jadi wajar saja kalau kita sudah memberikan MKP KNO3 putih, buah kopinya sehat, pohonnya pun sehat ya. Tunas-tunas cabang barunya itu akan muncul terus gitu. Nah, ini kalau dialami oleh kita ya sangat menyedihkan ya sahabat tani. Tetapi ya dari sini kita bisa petik pelajaran. Kita terus pelajari apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman kopi kita agar bisa terhindar hal yang semacam ini sahabat. Nah, ini juga sepertinya juga akan kena juga ini sahabat tuh, tapi tidak seberapa dibanding ini.
Ini rebah sahabat tani, rebah akibat kebanyakan buah ya. Rebah pohonnya tuh, kebanyakan buah. Sampai ke tanah tuh. Oke, di hadapan sahabat tani ini hanya dengan NPK saja, tidak ada saya kasih MKP KNO3 putih. Ya seperti ini keadaannya. Termasuk ini juga yang overbearing ini, yang stres ini sahabat tuh. Ini cukup dengan NPK saja, tanpa berikan MKP KNO3. Nah itu makanya sahabat tani, penting sekali pakailah MKP KNO3 putih. Jangan ragu lagi sahabat, sebelum kopinya mengalami hal semacam ini nih. Makanya kalau kita nengok-nengok di konten-konten orang ya, kalau kopinya belum masuk panen, lagi hijau-hijau buahnya, itu biasa saja memang pohonnya sahabat. Tetapi kalau sudah masuk panen raya, biasanya kan seperti ini. Nah itu setahu saya, kalau semenjak saya tidak memakai MKP KNO3 putih, ya seperti ini jadinya sahabat. Kasihan ya, karena kita sudah berjuang lama sahabat ya, kita rawat, tahu-taunya ya seperti ini. Tahu-taunya seperti ini sahabat. Ini tidak cocok dijadikan benih ya, ingat sahabat, tidak cocok dijadikan benih. Karena kalau sahabat paksa jadikan benih, maka nanti benih tersebut kan akan mengikuti induknya. Kalau induknya sehat ya sehatlah dia, tapi kalau induknya seperti ini tidak sehat, maka tumbuhnya pun, benihnya tidak akan sehat sahabat. Itu saya jamin sahabat. Silahkan kalau tidak percaya, silahkan coba. Oke baik sahabat tani, karena pertanyaan mengenai itu sudah saya sepil ya sahabat tani ya. Silahkan nilai sendiri ya. Ini tentang keadaan kopi Ateng Janda ketika mengalami buah banyak, yang mengalami stres dan yang mana yang tidak mengalami stres, itu sudah saya tunjukkan videonya. Silahkan menilai sendiri sahabat tani. Semangat terus ya untuk sahabat tani dimanapun Anda berada. Bagi sahabat tani yang ingin mencoba memakai MKP KNO3 putih, ini saatnya, ini waktunya, karena sudah masuk pembungaan nih sahabat, pembungaan sedikit-sedikit ya, atau pembungaan pertama. Nah jadi dari pembungaan pertama hingga pembungaan terakhir itu jangan lupa MKP KNO3 putihnya diberikan, supaya dapat hasil maksimal. Jangan sampai ketika terjadi pentilan, kalau udah jadi pentilan biasanya kurang maksimal, seperti itu setahu saya sahabat ya. Karena sejauh ini saya mengaplikasikannya ketika berbunga, sebelum berubah pentilan gitu sahabat. Lain cerita kalau sudah pembungaan pertama lalu muncul pentilan kan gitu ya, lalu muncul lagi bunga, itu udah lain cerita ya, udah lain cerita. Ini saya sarankan pada sahabat tani, sebelum ada pentilan, ketika muncul tanda-tanda pembungaan awal misalnya, itu segera lakukan. Ingat 4 kali dalam setahun. Masalah estimasi intervalnya, sahabat tani yang baru kenal channel ini, silahkan kunjungi video saya yang lain. Video-video lama saya sudah saya terapkan semua. Karena kalau saya terapkan, kalau saya balas komennya satu persatu, kepanjangan, nanti gagal paham takutnya ya. Oke, kalau begitu sahabat, saya mau lakukan pengecekan lagi ya. Semangat terus di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.